Masih dalam agenda Festival Gubernur Suryo di Magetan, sejumlah pelajar dari tingkat SD hingga SMA sederajat berkompetisi dalam lomba band antar pelajar. Lomba digelar selama 2 hari di Gorki Mageti Magetan. Grup band pelajar ini mengadu kemampuan vokal dan memainkan alat musik di panggung. Lomba band antar pelajar ini merupakan bagian dari agenda Festival Gubernur Suryo yang dipusatkan di Gorki Mageti Magetan untuk menarik masyarakat luar Magetan berbondong-bondong datang untuk meramaikan festival yang diinisiasi DPRD Provinsi Jawa Timur. Uniknya, tidak hanya pelajar SMA sederajat saja, jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mempunyai kemampuan dalam bermusik bisa mengikuti kompetisi ini. Setiap peserta wajib membawakan 1 lagu nasional dan 1 lagu bebas. Dewan juri akan menilai dari beberapa aspek seperti perform panggung, kostum, musikalitas, improvisasi, dan kekompakan. Lomba band antar pelajar digelar selama 2 hari ini selain memeriahkan Festival Gubernur Suryo, juga menjadi ajang asah bakat pemusik pemula. Festival Gubernur Suryo masih berlanjut, di mana malam harinya akan dilaksanakan pembukaan pasar rakyat oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur bersama jajarannya. Pembukaan Pasar Rakyat merupakan rangkaian acara Haul Gubernur Suryo tahun 2022 diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Acara yang digelar di Gorki Mageti Magetan dihadiri oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, para ketua fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, para ketua komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Dapil 9, Bupati dan Wakil Bupati Magetan, serta Forkopimda Magetan. Mengawali acara pembukaan Pasar Rakyat, rombongan tamu undangan langsung melakukan peninjauan di stan-stan UMKM yang berasal dari daerah se-Jawa Timur. Banyak sekali produk-produk UMKM yang dipamerkan, baik kerajinan kulit yang menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan, batik tulis, batik ekoprint, kerajinan manik-manik, Magetan thrift, beras organik, aneka cemilan, sablon kaos, kopi khas Magetan, dan masih banyak lagi produk-produk UMKM yang nantinya akan dipamerkan hingga tanggal 19 November. Dalam tinjauannya, Ketua DPRD Provinsi bersama rombongan juga nampak berbincang dengan pelaku UMKM. Tidak hanya itu saja, jajaran legislatif ini juga berfoto bersama pelaku UMKM dengan membawa produknya dan diharapkan dapat menambah nilai jual produk-produk mereka ke masyarakat luas. Ya, pemirsa, dalam Festival Gubernur Suryo tahun 2022 ini banyak sekali rangkaian acara yang dilaksanakan di beberapa titik Kabupaten Magetan. Usai dilaksanakan ziarah dan tabur bunga Haul Akbar di Kompleks Makaman Kertosasono Mulyo, tempat dimakamkan Gubernur pertama Jawa Timur pada tanggal 11 November kemarin. Di hari berikutnya juga dilaksanakan serasian budaya dan perjuangan Raden Mas Tumenggung Arya Suryo, lokal music show, dan sumber dodol visual art. Dan pemirsa, dapat Anda ketahui juga bahwa hari ini bertempat di Gorki Mageti Magetan akan dilangsungkan pembukaan pasar rakyat yang dihadiri oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, para ketua fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, kemudian para ketua komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota DPRD Dapil 9, Bupati dan Wakil Bupati Magetan, kemudian juga dihadiri Forkopimda Magetan, dan tidak lupa juga
masyarakat yang juga hadir melihat dan memantau produk-produk yang nanti akan dipamerkan hingga tanggal 19 di Pasar Rakyat yang berada di Gorki Magetan ini. Seperti yang Anda saksikan, di belakang saya, pemirsa, beragam produk UMKM se-Jawa Timur, baik kerajinan kulit, batik, ekoprint, thrifting, produk beras organik, kerajinan anyaman, dan masih banyak lagi produk-produk yang dipamerkan di Pasar Rakyat Festival Gubernur Suryo tahun 2022. Dalam acara seremonial, kedatangan rombongan tamu undangan disambut penampilan tarian Jalak Lawu yang merupakan bentuk tari yang menggambarkan tentang burung jalak yang terdapat di Telaga Serangan, lereng Gunung Lawu. Tarian ini telah ditetapkan sebagai tarian khas Magetan, baik dari gerak, kostum, dan filosofinya telah dipatenkan. Tarian khas daerah tersebut juga bagian promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Magetan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Magetan mengucapkan selamat datang kepada jajaran tamu undangan. Ia juga berharap event seperti ini di tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan kembali karena terbukti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Magetan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur atas terselenggaranya kegiatan Pasar Rakyat dalam rangka Festival Gubernur Suryo ini. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan Festival Gubernur Suryo ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 11 dan mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjut dan mudah-mudahan khususnya kegiatan Pasar Rakyat yang kita buka pada malam hari ini betul-betul bisa meningkatkan perekonomian khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Magetan. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan untuk tahun-tahun ke depan kegiatan seperti ini terus terselenggara. Dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada Bapak Kusnadi yang sudah memfasilitasi semuanya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah kegiatan ini sebagai amalan bulan yang nanti akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Magetan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Festival Gubernur Suryo ini dan mudah-mudahan kegiatan Festival Gubernur Suryo ini tetap berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kabupaten Magetan mempunyai banyak lokasi tujuan wisata yang menarik, namun destinasi wisata di kabupaten perbatasan dengan Jawa Tengah itu belum terekspos dengan optimal. Potensi-potensi Magetan harus diceritakan, dibangkitkan, dan harus menjadi pengungkit pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Festival Gubernur Suryo dilaksanakan di Kabupaten Magetan bukanlah tanpa sebab. Kabupaten Magetan yang merupakan wilayah ujung barat Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Jawa Tengah. Perkembangan pariwisata yang ada di Magetan terlihat belum maksimal jika dibandingkan dengan wilayah Karanganyar. Untuk itulah, event ini dilaksanakan selama 1 minggu penuh guna menarik dan memberi warna potensi-potensi yang ada di Magetan. Ini yang pertama alasannya. Ini alasan yang pertama. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Kita memperingati Hari Pahlawan. Kalau terus kemudian bukan menafikan dan itu memang benar, bukan menafikan bahwa itu memang benar. Kalau sudah berbicara tentang Hari Pahlawan, maka kemudian yang kita bayangkan selalu dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita adalah pidatonya, yang membakar perasaan rakyat, yang membangkitkan perasaan rakyat. Pidato beliau menjelang subuh di tanggal 10 November ini untuk bergerak melawan Inggris pada waktu itu yang dibonceng oleh Belanda yang akan kembali masuk menjajah Indonesia agresif. Apakah cuma satu-satunya beliau pada waktu itu yang menjadi tokoh? Lalu bagaimana peran seorang Aryo Suryo? Bagaimana peran seorang Aryo Suryo? Padahal pada waktu itu Raden Mas Temenggung Aryo Suryo adalah gubernur pertama Provinsi Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Apakah kemudian dalam gejolak yang sedemikian rupa, bahkan peperangan tanggal 10 November itu terjadi di sebelah kantornya, beliau cuma bilang, kenapa tidak ada kemudian yang menceritakan bagaimana jasa-jasa beliau terhadap 10 November itu? Apa peran beliau? Apa peran tokoh-tokoh yang lain dalam 10 November itu? Sehingga kemudian 10 November itu luar biasa dan dia ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Karena di situ ada perobekan bendera merah putih hijau menjadi merah putih, dan kemudian pada waktu itu perang 10 November itu matilah seorang komandan Inggris, komandan sekutu, yaitu Jenderal Tomahawk. Dan itu terjadi di Tunjungan, di sebelahnya gerakan. Di sebelahnya gerakan. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak ada yang berbicara tentang siapa Aryo Suryo. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan bahwa hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah tanggal 12 Oktober tahun 2045, yaitu pada saat Gubernur Suryo hijrah, ya katakan hijrah, ya mulai bertugas dan masuk ke Gerahadi saat beliau kemudian meninggalkan tugas lamanya sebagai gubernur sebagai Residen Bojonegoro dan kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur dan mulai bertugas di Gerahadi pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Inilah yang kita tetapkan sebagai pada saat beliau masuk ke Gerahadi, inilah yang kemudian kita tetapkan beliau sebagai yang kita tetapkan kemudian menjadi di dalam perda Provinsi Jawa Timur menjadi hari lahirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur, hari lahirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengatakan, pembukaan pasar rakyat di Gorki Magetan ini sekaligus untuk mengenang sejarah para pahlawan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang merupakan pahlawan yang ikut andil dalam sejarah 10 November 1945 selain Bung Tomo. Beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yang saat itu dilantik sejak tanggal 12 Oktober 1945 dan pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur. Ia juga berharap event seperti ini di tahun-tahun yang akan datang, Festival Gubernur Suryo juga bisa diadakan dengan tema Pekan Seni Budaya. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di Kabupaten Magetan sendiri ada sosok pahlawan nasional yang telah gugur melawan penjajah, di mana beliau juga sebagai Gubernur Jawa Timur pertama setelah kemerdekaan dan sebelumnya menjabat sebagai Bupati Magetan. Tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Kita memperingati Hari Pahlawan. Kalau terus kemudian bukan menafikan dan itu memang benar, ya, bukan menafikan bahwa itu memang benar. Kalau sudah berbicara tentang Hari Pahlawan, maka kemudian yang kita bayangkan selalu dalam pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita adalah pidatonya, yang membakar perasaan rakyat, yang membangkitkan perasaan rakyat. Pidato beliau menjelang subuh di tanggal 10 November ini untuk bergerak melawan Inggris pada waktu itu yang dibonceng oleh Belanda yang akan kembali masuk menjajah Indonesia agresif. Apakah cuma satu-satunya beliau pada waktu itu yang menjadi tokoh? Lalu bagaimana peran seorang Aryo Suryo? Bagaimana peran seorang Aryo Suryo? Padahal pada waktu itu Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo adalah gubernur pertama Provinsi Jawa Timur setelah Indonesia merdeka. Apakah kemudian dalam gejolak yang sedemikian rupa, bahkan peperangan tanggal 10 November itu terjadi di sebelah kantornya, beliau cuma hidup? Kenapa tidak ada kemudian yang menceritakan bagaimana jasa-jasa beliau terhadap 10 November itu? Apa peran beliau? Apa peran tokoh-tokoh yang lain dalam 10 November itu? Sehingga kemudian 10 November itu luar biasa dan dia ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Karena di situ ada perobekan bendera merah putih hijau menjadi merah putih, dan kemudian pada waktu itu perang 10 November itu matilah seorang komandan Inggris, komandan sekutu, yaitu Jenderal Tomahawk. Dan itu terjadi di Tunjungan, di sebelahnya gerakan, di sebelahnya gerakan. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak ada yang berbicara tentang siapa Aryo Suryo. Padahal pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan bahwa hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah tanggal 12 Oktober tahun 2045, yaitu pada saat Gubernur Suryo hijrah, ya katakan hijrah, ya mulai bertugas dan masuk ke Gerahadi saat beliau kemudian meninggalkan tugas lamanya sebagai gubernur, sebagai Presiden Bojonegoro, dan kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur dan mulai bertugas di Gerahadi pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Inilah yang kita tetapkan sebagai, pada saat beliau masuk ke Gerahadi inilah yang kemudian kita tetapkan beliau sebagai, ya yang kita tetapkan kemudian menjadi di dalam Perda Provinsi Jawa Timur menjadi Hari
lahirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hari lahirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk. Dalam Pasar Rakyat sebagai rangkaian haul Gubernur Suryo tahun 2022 pasca COVID-19, ratusan pelaku UMKM dari seluruh daerah di Jawa Timur juga memamerkan kerajinan tangan, kuliner hingga berbagai kebutuhan sehari-hari. Pasar Rakyat yang akan dilaksanakan hingga tanggal 19 ini kemudian dibuka langsung oleh tamu undangan VIP dengan memukul kentongan bersama-sama. Kentongan sendiri merupakan salah satu alat komunikasi tradisional di Pulau Jawa yang terbuat dari kayu, bambu hingga batang pohon kelapa yang mempunyai rongga atau resonansi untuk menimbulkan suara keras untuk mengumpulkan warga masyarakat. Acara berjalan semakin semarak karena sepanjang gelaran Pasar Rakyat juga ditampilkan kesenian daerah mulai dari fashion show batik ekoprint hingga pertunjukan budaya lainnya. Ya, pemirsa, dalam pembukaan Pasar Rakyat Festival Gubernur Suryo ini, tamu undangan dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 4
DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Wakil Bupati Magetan langsung meninjau lapak-lapak produk UMKM se-Jawa Timur yang dipusatkan di Gor Ki Magetan. Kedatangan rombongan tamu undangan disambut dengan tarian Jalak Lawu yang telah dipatenkan sebagai tarian khas Magetan, mulai dari gerak, kostum, dan filosofinya. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Wakil Bupati Magetan membuka pasar rakyat ditandai dengan pemukulan kentongan yang baru saja dilaksanakan bersama-sama. Nah, pemirsa, DPRD Provinsi Jawa Timur memang menginisiasi terselenggaranya pasar rakyat dalam Festival Gubernur Suryo tahun ini. Adanya event ini diharapkan dapat menjadikan perputaran perekonomian tumbuh luar biasa di Kabupaten Magetan. Sebagai warga Jawa Timur, kita haruslah tetap mengenang jasa-jasa Gubernur Suryo yang telah gugur tahun 1948. Sosok pahlawan nasional dari Magetan haruslah kita teladani keberanian dan ketegasan membela tanah air Republik Indonesia. Dengan pemukulan kentongan secara bersama-sama, Pasar Rakyat rangkaian acara Haul Gubernur Suryo tahun 2022 telah resmi dibuka. Masyarakat dapat datang langsung ke kawasan Gor Ki Magetan dan melihat aneka macam produk-produk unggulan se-Jawa Timur yang dipamerkan. Tidak hanya dipamerkan saja, namun produk-produk pelaku UMKM ini juga bisa dibeli untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengatakan, salah satu upaya mengungkit kemajuan di Kabupaten Magetan adalah dengan menunjukkan potensi-potensi yang ada. Pentingnya pertumbuhan UMKM juga sebagai penentu bagi perekonomian nasional. Saat perekonomian Indonesia tahun 1998 terpuruk, UMKM menjadi penyelamat kestabilan negara. Hal serupa juga terbukti selama pandemi COVID-19, UMKM kembali menjadi sektor yang sukses membawa pertumbuhan perekonomian Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. Ya, kalau kita melihat fisik di sini ya, kan pameran-pameran yang dilakukan gitu ya. Ya kita senang lah, ya kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur senang. Karena apa? Ini kegiatan ini memang digagas oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, ya, yang kemudian dilaksanakan secara oleh teknis oleh Sekwannya, karena kita anggota DPR tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi ya. Ini digagas oleh kita yang menggagas dengan satu tujuan begini loh. Kalau terus kemudian ini kita bisa memajukan Magetan. Magetan ini dari sisi geografis ini memang daerah yang terpojok ya, dia daerah yang terpojok. Karena memang ya ada sih koneksitas ada, tapi koneksitasnya itu ke daerah Jawa Tengah, kan begitu toh. Nah, jadi dia terpojok sekali sehingga masyarakat itu datang kemari kalau tidak ada daya tarik ya, yang daya tarik yang luar biasa itu akan menjadi sulit. Nah, selama ini mungkin ya Pak ya, bahwa daya tarik Magetan itu adalah dulu kerajinan kulit ya, tapi kemudian kerajinan kulit karena pandemi kemudian itu menurun begitu drastis. Kemudian sarangan ya toh. Nah, sarangan ya cuman hanya melihat telaga saja. Setelah telaga ya kondisi airnya mungkin surut karena musim kemarau dan sebagainya. Akhirnya juga masyarakat dari luar Magetan itu juga, bahkan Magetan sendiri pun juga jarang datang. Padahal di sini untuk potensi wisata itu begitu banyak. Ada telaga Sarangan, ada air terjun, dan kemudian ada Geni Langit ya. Daerah di mana itu ada yang tak kunjung padam, api yang tak kunjung padam, kan gitu ya, di daerah api yang tidak kunjung padam. Dan di sini juga kalau terus kemudian kita mengenal di tempat-tempat lain itu ada sumber mata air yang luar biasa. Di sini juga ada yang namanya sumber dodol, tapi ini tidak pernah tereksplorasi. Ya belum tereksplorasi. Nah, ini yang terus kemudian dalam kondisi COVID-19 dengan kondisi
perekonomian dunia, perekonomian global yang sedemikian rupa yang saat ini yang juga akan mengancam kita. Apa yang bisa kita bangun? UMKM kita adalah suatu kegiatan usaha kecil menengah yang sebenarnya dia punya potensi yang sangat kuat untuk untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan itu sudah teruji bolak-balik dan terakhir pada saat kita menghadapi kondisi ekonomi yang sangat susah pada waktu tahun 98 ya, pada tahun 98 waktu itu. Nah, ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita dan karena itulah maka kemudian teman-teman saya dan teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur menghadapi kondisi ekonomi global yang sedemikian rupa, jangan sampai kemudian nanti rakyat kita terpuruk. Ya, rakyat kita terpuruk, apalagi kemudian di tahun 2024 kita itu akan ada pemilu yang sangat luar biasa karena baru kali ini Indonesia akan mengalami suatu pemilu yang bersamaan sedemikian rupa, baik itu pilek-pilpres pada bulan Februari dan kemudian bulan November kita tuh akan menghadapi pilkada serentak. Nah, kalau terus kemudian kondisi kita dalam kondisi yang terpuruk, ini akan menjadi menjadi satu momen untuk terus kemudian terjadinya perpecahan di antara kita. Tapi bagaimana dengan kesadaran kita bersama, ya, Indonesia adalah milik kita, maka kita bangun secara bersama-sama, mari kita hidupkan secara bersama-sama. Kemudian kita menghadapi semua itu dengan sebaik-baiknya. Potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Magetan harus dieksplorasi untuk bangkit dari pasca pandemi COVID-19. DPRD Provinsi Jawa Timur mengaku senang dengan gagasan yang ia buat dengan tujuan memajukan Kabupaten Magetan yang mempunyai letak geografis Jawa Timur paling barat. Daya tarik Magetan baik tenaga serangan dan kerajinan kulit tentu harus benar-benar diperhatikan agar tetap mampu menjadi daya magnet masyarakat luar Magetan. Kusnadi juga menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendorong agar memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas usahanya, baik mendampingi dalam mengurus hak paten mereknya, haki atau hak kekayaan intelektual, hingga memasukkan produk-produk ke e-katalog. Pendampingan dan dukungan pembiayaan dari pemerintah tersebut tentunya bertujuan untuk menjadi pengungkit kemajuan UMKM seluruh masyarakat di Jawa Timur. Kalau kita melihat di sini ya, ini kan UMKM semua. Ini kan hasil kerajinan semua. Apakah itu sifatnya personal, apakah itu usaha-usaha koperasi dan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Baik itu sifatnya personal maupun komunal, tapi ini semua belum terdaftar apakah cipta atau hak merek. Nah, tadi makanya saya sampaikan melalui beliau juga sebagai kepala dinas ya, di Perindak, mohonlah dibantu teman-teman. Karena apa? Pendaftaran merek, pendaftaran hak cipta, tapi bukan hak paten loh ya. Itu syaratnya sederhana. Kemudian kosnya murah. Dia sudah terdaftar sebagai hak cipta maupun hak merek, maka kemudian negara akan ikut memasarkan. Kenapa? Karena negara itu akan menempatkan apa yang sudah terdaftar ini di e-katalog. Sekarang memang iya. Tapi kan e-katalog lokal. Kalau terus kemudian e-katalog nasional, maka kemudian negara juga akan ikut memasarkan produk-produk Magetan, produk-produk Jawa Timur ini bukan hanya di nasional Indonesia saja, tapi juga sampai ke tingkat internasional.
Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Adapun UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi krisis. Secara teori, ekonomi tidak mungkin bisa pulih jika kita tidak segera memulihkan UMKM-nya. Hal itu karena sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Pemerintah pun telah menyadari untuk memulihkan UMKM melalui berbagai program. Untuk itu, semua pihak agar bekerja sama menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah sudah siap dengan desain terkait upaya menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi. Pentingnya memperkuat kapasitas UMKM dengan sejumlah program utama, diantaranya pendekatan ke pasar, go digital, hingga memperluas akses pembiayaan. Sebanyak 97% wilayah Indonesia bisa diakses internet dan logistik. Wilayah Indonesia sudah potensial untuk bisa masuk ke pasar digital. Sejumlah program pun telah dikembangkan, di antaranya memperkuat akses pasar UMKM dengan menjadikan Smesco Indonesia sebagai trading house, menyusun e-katalog untuk memudahkan pembeli dalam dan di luar negeri, hingga memperluas KUR agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan UMKM. Pemerintah memberikan perhatian besar terkait bagaimana agar tersedia pembiayaan bagi UMKM yang lebih ramah. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan bagi kegiatan produksi UMKM, baik dari sisi produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran. Namun di sisi lain juga melahirkan banyak inovasi penting, dan saat ini UMKM menjadi center isu di tengah pandemi COVID-19 dan pemerintah menjadikan UMKM sebagai perhatian utama. Adanya pasar rakyat ini tentu sangatlah membantu bagi pelaku UMKM yang turut serta meramaikan festival ini. Pasar rakyat ini terbukti dapat membranding produk-produk mereka yang sebelumnya kurang tereksplor. Positif sih, yang jelas ya, maksudnya ngebantu lah kita semua para UKM, khususnya untuk nge-branding, apalagi juga untuk memasarkan produknya kita masing-masing. Jadi ya sangat terbantu dengan adanya Festival Gubernur Suryo ini. Penjualannya gimana Pak selama pameran di sini? Kalau untuk penjualan alhamdulillah sih Mas, sudah ini ya, udah rame, udah mulai rame juga. Emang jualan apa aja nih? Kalau kita di sini ada bakpia sama bolen terutama, tapi kalau untuk bakpianya ada 4 rasa, ada tape, kacang hijau, durian sama coklat. Memang untuk stand bayar apa enggak? Gratis, kita difasilitasi semuanya dari Disperindak Jatim ya, dari Dinas Jatim.
Festival yang pertama kali dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur di Magetan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku UMKM untuk mengenalkan produk-produknya agar lebih dikenal masyarakat luas. Pelaku UMKM sangatlah terbantu, apalagi tidak adanya biaya pendaftaran untuk bisa masuk dan memamerkan produk-produknya ke para pengunjung dalam Festival Gubernur Suryo tahun 2022 ini. Wawancara. Positif banget karena baru pertama kali ini di Magetan ada pameran menggait dari provinsi dan itu gratis. Nah, ini kesempatan buat UMKM di Magetan yang belum pernah ikut pameran. Dengan adanya Festival Gubernur Suryo ini gratis, mereka bisa ikut dan mengenalkan produknya ke layak yang lebih luas. Omset gimana Mbak selama pameran? Omset kalau dari pameran mungkin karena musim hujan ya, jadi pengunjungnya nggak begitu rame, tapi kebanyakan yang di dedaunan ini PO. Jadi pesan sepatu ukuran sekian, nanti baru dibuatkan, dikirim seperti itu. Kalau langsung beli, belum. Kebanyakan PO. Pasar rakyat yang berada di Gor Ki Mageti Magetan ini akan berlangsung hingga Sabtu 19 November 2022. Masyarakat dapat mengunjungi ratusan stan pelaku UMKM yang tersebar di area Gor Ki Mageti. Acara puncak dalam Festival Gubernur Suryo ini akan digelar konser musik dengan bintang tamu Farel Prayoga, artis cilik Jawa Timur yang akan menghibur masyarakat Magetan dan sekitarnya. Ya, pemirsa, Kabupaten Magetan sangatlah banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan, baik dari sumber daya alam hingga produk-produk unggulan harus benar-benar diperhatikan. DPRD Provinsi Jawa Timur akan terus memantau dan mendampingi produk-produk unggulan dari Kabupaten Magetan dan daerah lainnya dalam hal pemasaran hingga kebutuhan perizinan, sehingga nantinya dapat produk-produk tersebut tidak hanya dikenal di tingkat nasional saja, namun juga dikenal di tingkat internasional. Dan pemirsa, di lokasi ini nantinya juga akan dilaksanakan lomba-lomba dan fashion show dengan malam puncak konser musik Farel Prayoga dengan bintang tamu lainnya pada tanggal 19 November nanti. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya informasikan. Saya Aikal Uda bersama dengan tim liputan melaporkan dari kawasan Gor Ki Mageti, Kabupaten Magetan.